Baik, kita masuk ke pelajaran kita di kitab tafsir. Insya Allah kemarin masih di surah An-Nasr. Saya bacakan ulang di ayat pertama. Idza jaa nasrullahi wal fath. Maksud dari pertolongan adalah pertolongan Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menaklukkan kaum Quraisy atau dalam mengalahkan musuh-musuhnya secara umum. Adapun al-fath atau kemenangan, Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan bahwa seluruh ulama sepakat ijma bahwa yang dimaksud dengan al-fath pada ayat ini adalah Fathu Mekah, yaitu kemenangan Rasulullah ketika menaklukkan Mekah. Fathu Mekah adalah peristiwa ditaklukkannya kota Mekah oleh Rasulullah dan kaum muslimin setelah terusir dari kota Mekah selama 8 tahun hijrah dulu ke Madinah. Jadi kalau kita dakwah kok terusir dulu, Rasulullah yang mengalami itu. Ingat Nabi itu adalah orang yang mampu menaklukkan kaumnya pada akhirnya. Itu ciri-ciri Nabi itu. Jadi kalau dengan dakwah mau sesukses Nabi, jenengan tuh diterima di lingkungan sendiri. Nggak gampang loh itu. Nggak gampang tuh Pak. Jenengan bisa dakwah di luar, di dalam. Oh, saya saja berat banget itu. Sekarang aja sampai terusir dari masjid. Nggak gampang. Tetapi di antara ciri Nabi adalah itu. Dia pada akhirnya akan ditakdir oleh Allah untuk bisa menaklukkan kaumnya. Nah, ini peristiwa ini sangat menakjubkan kalau kita baca tentang Sirah Nabawiyah. Jadi nanti baca-baca tentang Sirah Nabawiyah, kisah Fathu Mekah itu Masya Allah. Rasulullah datang bukan dengan kayak gini, bukan. Rasulullah datang dengan menunduk. Padahal dia punya kuasa waktu itu. Orang di Mekah itu udah takut semua. Dan di antara keunggulan Nabi Muhammad SAW adalah musuh dibuat takut, diletakkan rasa takut tuh musuh-musuh. Makanya raja-raja Persia dan lain sebagainya gede-gede juga bisa gemetar karena memang dibuat rasa takut oleh Allah. Ini keunggulan dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian di ayat berikutnya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Islam. Maka ini peringatan buat kita juga bahwa sepanjang kita masih dikasih soal, insya Allah mudah-mudahan masih umur panjang. Karena apa? Inilah akhir dari perjuangan Nabi Muhammad SAW, yaitu apa? Surah An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Tidaklah setiap kaum kecuali diutus kepada mereka seorang utusan, tugasnya adalah agar orang-orang menyembah Allah dan menjauhi sesembahan selain Allah. Nah, ini sudah ini. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Islam ini, maka saat itulah saat dimana sesungguhnya sudah selesai tugas kerasulan. Rampung tugasnya itu. Jadi kita harus ingat-ingat kita hidup di dunia ini kalau pengen beruntung ya sebagaimana targetnya Nabi Muhammad SAW, yaitu apa? Kita menyembah Allah, kita bersandar kepada Allah, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Itu sebenarnya itu. Bolak-balik kita belajar sampai ke Mekah pun ini yang dipelajari sesungguhnya. Yang paling inti. Ada Ustadz di Jogja itu guru saya, Mas Frans sering ikut nih, Ustadz Afifi itu ceramahnya cuma itu tok. Cuma tauhid tok, nggak pernah ganti. Ya nggak Mas? Dimanapun Mas bahas tauhid tok, nggak membahas fikih, nggak membahas yang lain-lain. Ini Masya Allah. Karena memang itu tugas utama para nabi. Adapun saya di sini saya campur-campur, kenapa? Khawatir jenengan bosan. Khawatir jenengan bosan. Karena saya juga pembelajar. Kadang-kadang kalau satu materi tok, kadang-kadang kita bosan. Walaupun kita tidak boleh bosan belajar tentang tauhid. Para ahli tafsir menyebutkan bahwa banyak kabilah Arab yang menanti kemenangan Nabi Muhammad SAW atas kaum Quraisy. Mereka mengatakan kalau Muhammad berhasil mengalahkan kaumnya, yaitu orang-orang Quraisy, dia memang benar-benar seorang nabi. Mereka tahu tuh dalil tadi yang saya sebutkan, bahwa di antara ciri nabi adalah mampu menaklukkan kaumnya. Maka mereka melihat dan menunggu. Mereka tuh orang-orang yang sudah pernah dengar kitab sebelumnya kan, kitab Injil, kitab Taurat kan, dan di situ kan ada nubuah tentang kehadiran Nabi Muhammad SAW. Nah, maka mereka tunggu-tunggu kapan nih Nabi Muhammad SAW, Muhammad bahasanya masih begitu, belum dianggap nabi waktu itu oleh mereka. Kapan Muhammad bisa mengalahkan kaumnya? Ternyata terjadi di Fathu Mekah ini. Maka kemudian setelah terjadi itu orang-orang kabilah-kabilah itu berbondong-bondong masuk
Islam, karena dia tahu ini pasti seorang nabi, tidaklah bisa mengalahkan kaumnya kecuali seorang nabi. Beliau berhasil melakukan kota Mekah sehingga banyak kabilah Arab yang masuk Islam dan membenarkan Muhammad sebagai seorang nabi. Maka sekali lagi ini pesannya buat kita, kita bisa dakwah di luar, taklukkan dulu keluarga kita. Ya. Sebagaimana pertanyaan Mas Maman minggu kemarin. Ya. Di antara keberhasilan seorang suami adalah ketika ditakdir oleh Allah mampu menyelamatkan ring satunya, ya, anaknya, istrinya. Ya. Ini kalau kita berhasil di situ berarti insya Allah kita benar-benar berhasil. Sebagaimana saya sampaikan kepada panjenengan, kita mungkin bisa dianggap soleh di luar. Istri kita ditanya, soleh orang bojomu? Ora soleh, ora soleh yakin wis nek ora soleh. Nek bojone jenengan kon ora soleh, kita enggak soleh wis. Karena apa? Ring satu ini yang paling tahu kita. Berarti kalau orang diterima kaumnya itu kebenarannya itu nyata maksudnya. Walaupun sekali lagi, tentu saja kalau manusia biasa bukan nabi, bisa saja terusir. Dizalimi terus-terusan tuh bisa. Sebagian sampai nggak kuat pergi dari kampungnya gitu ya, bisa terjadi. Tetapi kalau dia nabi betulan, maka pasti ditakdir untuk bisa menaklukkan kaumnya. Kemudian fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini maka bertasbihlah. Fasabbih, maka bertasbihlah. Bihamdi rabbika wastaghfir. Dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh dia itu maha penerima tobat. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah itu maha penerima tobat. Makanya ini keterangan bahwa setiap, sebagaimana saya sampaikan minggu lalu, setiap aktivitas besar, ibadah besar selalu ditutup dengan istighfar. Sudah dipraktikkan belum? Pokoknya dengan kalau habis ngapa-ngapain yang dirasa bagus, istighfarlah. Karena panduan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu. Di sini disebutkan setelah Allah menjelaskan nikmat dan karunia kemenangan yang diberikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah memerintahkan Nabi untuk bertasbih, mengakui bahwa keberhasilan kita bukan dari kita. Selain itu, Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk beristighfar kepadanya. Allah pun menyuruh Nabi untuk menyucikannya dan dari segala bentuk kekurangan dan kesyirikan. Subhanallah artinya apa? Maha suci Allah dari apa? Dari keburukan dan kekurangan. Dulu kita sudah pernah bahas. Jadi kalau mengucapkan Subhanallah, ketika jangan melihat keburukan, Subhanallah. Maha suci Allah dari yang seperti itu. Maha suci Allah dari yang membuat seperti itu. Itu maksudnya. Maha suci Allah dari kekurangan secara zatnya. Maha suci Allah dari kekurangan secara perbuatannya, irodahnya. Kita mengakui bahwa Maha suci Allah dari yang buruk-buruk. Jadi kalau kita menganggap buruk Allah karena kalau melihat ciptaan yang buruk, keliru pikir berarti kita. Kita belum ngaji berarti. Itu jadi ini manusia ahsani taqwim, orang yang paling makhluk yang paling sempurna. Lah kok kayak cacat. Loh kayak matanya pidet misalnya. Nah itu nggak bisa begitu. Kita nggak ditanya kita nggak bertanya tentang perbuatan Allah, yang ditanya itu kita makhluk. Kita berbuat apa? Kita nggak punya hak bertanya kenapa Allah begitu gitu. Kata-kata kenapa Allah begitu itu nggak rito berarti. Kenapa yang kaya dia bukan saya? Lah kok adikku gimana aku ora? Ya kan? Nah, itu kita bukan bertanya begitu, kita yang akan ditanya oleh Allah. Tidaklah bergeser kaki Bani Adam nanti di yaumil akhir kecuali kepadanya ditanyakan, bukan bertanya ya, ditanyakan 5 hal kepadanya. Apa saja itu? Yang pertama, umurnya digunakan untuk apa? Sekali lagi loh, ini di padang mahsyar nanti. Tidaklah jenengan bergeser kakinya kecuali sudah ditanyakan 5 hal ini. 1, umurnya digunakan untuk apa? Kita akan ditanya detil sama Allah Subhanahu wa taala. Waktu mudanya kau habiskan untuk apa? Makanya waktu muda itu penting banget. Kita masih muda apa tua ini? Kayaknya kita udah lewat mudanya. Berarti sing wingi niku sing pun lewat jenengan akan ditanyakan. Waktu mudamu kau habiskan untuk apa? Yang ketiga pertanyaannya, hartamu kau dapat dari mana? Ini persoalan bersihnya memperoleh harta. Khusus untuk harta pertanyaannya 2. Pertanyaan yang keempat, harta yang dititipkan untukmu kau gunakan untuk apa? Bayangin. Jadi berat nih, punya harta tuh nggak gampang. Punya harta banyak, awal banget. Ini masalah ini. Masalah. Karena punya harta tuh harus punya fikih yang baik. Menjadi orang kaya itu ada fikihnya maksudnya. Menjadi orang miskin ada fikihnya. Menjadi orang kaya pun ada fikihnya. Dititipi kekayaan gimana coba?
Ada orang yang bingung dengan menerima kekayaan. Contoh, orang punya uang sampai 1 triliun ditaruh di bank di zaman sekarang, di mana ada riba, di mana ada pertambahan uang. Berapa yang didapat dengan 1 miliar, Mas? Jangan tahu nggak, Mas Nono? Punya dengan paham. 1 miliar kalau deposit 5% misalnya, berarti berapa? 50 juta setahun, ya enggak? Ya enggak? Setahun dapat tambahan 50 juta jikalau 5% setahun. Sekarang kalau dia punya uang 10 miliar berarti 500 juta. Menang bae niku, menang bae. Nek 1 triliun berapa dapatnya itu? Banyak banget kan? Pertanyaannya sekarang, uang yang ngalir terus itu yang menjadi hak miliknya dia untuk apa? Makanya kalau dengan jualan mobil harga 100 miliar pun tetap laku tuh. Ada kan orang beli 10 miliar, 20 miliar enteng wae. Lah wong bingung duitnya nggo ngopo. Dan saya punya teman seperti itu dulu. Zaman SMA. Orang tuanya meninggal dua-duanya ini. Dia dititipi uang itu 10 miliar. Bayangin. 10 miliar. Dia dibekali modal hidup 10 miliar didepositokan waktu itu. Berarti setiap tahun dia dapat 500 juta. Aku bingung harus ngopo duitnya iki. Sementara orang lain bingung cari uang, ada orang yang bingung menaruh uang itu bagaimana. Bayangin. Jadi makanya ini kan ditanyakan dari mana kau dapatkan uangnya dan untuk apa. Karena menjadi kaya pun butuh ilmu. Jadi kaya tanpa ilmu, sama saja neraka jahanam. Miskin tanpa ilmu, yo parah gitu. Miskin tanpa ilmu lagi. Yang dunia susah, yang akhirat tambah susah. Itu serugi-ruginya orang. Makanya bab ini penting, dengan punya niat. Di antara fungsi niat adalah mengubah sesuatu yang kecil menjadi besar. Bab niat di antara fungsinya adalah mengubah sesuatu yang kecil menjadi besar. Jangan negatif thinking loh ya. Saya bikin video mengubah yang kecil dari yang besar, banyak yang nonton. Karena asumsinya ke sana. Jebule isine ceramahnya tentang niat. Dulu saya pernah bikin seperti itu. Ada yang tulisan di bawahnya. Dari bahasanya kan begitu, mengundang begitu. Begitu itu ternyata judulnya koyongannya langsung mengundang gitu. Harusnya pengajian-pengajian dijuduli kayak gitu tuh, jadi orang lihat itu. Ben wae kok nonton gitu. Nah itu niat itu begitu. Contoh jenengan sekarang nggak punya banyak uang, jenengan tuh punya niat ya Allah, tapi tenanan yo, tenanan maksudnya itu. Ya Allah, seandainya saya diberi kekayaan kayak dia, di sini siapa yang paling sugih? Sekitar jenengan, maka saya akan biayai anak ke pondok, biayai ini, saya akan bantu janda-janda, bantu ini. Niat tenanan itu jenengan dapat pahala seperti orang yang kaya itu. Sing paling ciloko orang sudah miskin, dia mengatakan begini, nek aku sugih, wah aku bakal tuku wedok kayak dia loh. Wah kayak dia itu, saya juga mau beli dia. Cewek-cewek itu yang cantik-cantik itu. Wis mah ora, ngelakoni yora, enak yora, dosanya kayak begitu itu. Kayak orang yang melakukan itu. Bayangin. Kita udah pernah bahas hadisnya tentang itu nih. Makanya Masya Allah, kita tuh harus hati-hati sekali dalam agama ini. Di sini dikatakan sekali lagi, ketika sudah selesai tugas-tugas, maka bertasbihlah, beristighfarlah. Makanya disebutkan Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW beristighfar kepadanya. Allah pun menyuruh Nabi untuk menyucikannya dari segala bentuk kekurangan dan kesyirikan. Bahkan Allah juga menyuruh Nabi agar memohon ampun kepadanya. Apakah Nabi berbuat kesalahan dalam dakwahnya selama 23 tahun? 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, sehingga beliau diperintahkan untuk beristighfar? Bukan karena berbuat kesalahan. Bukan karena berbuat kesalahan. Karena kesempurnaan syariat ini sehingga kita menutup sebuah kebaikan dengan istighfar. Perintah ini menunjukkan Nabi SAW mengakui bahwa bagaimanapun beliau beribadah kepada Allah, beliau tetap tidak akan dapat menyamai keagungan Allah. Itu maksudnya. Rasulullah itu dijaga dari kesalahan, tapi tidak mungkin Rasulullah sama dengan Allah. Maka mengagungkan Nabi Muhammad SAW itu harus pada tempatnya. Makanya zikir-zikir yang mengagungkan Rasulullah berlebihan itu dikhawatirkan masuk kesyirikan, dikhawatirkan. Saya sedang tidak menjudge zikir-zikir yang sangat populer di kalangan kita nih.
Kalau lihat dari letterlek artinya memang begitu, ya kan? Memang seolah-olah itu Nabi kayak berperan sebagai Tuhan. Meskipun saya yakin sepenuhnya orang yang mengucapkan itu nggak sadar bahwa itu seperti itu, dan maksud hatinya pun nggak seperti itu. Tetapi teksnya kan seperti itu. Ulah saya begitu. Setelah saya buka, jenengan wawas artinya. Selama ini dia bahasa nggak ngerti artinya. Ternyata berlebihan begini ya. Nggak mau tuh baca. Padahal beliau ketuanya loh. Beliau ketua yang seperti itu. Tapi harinya jadi nggak mau. Kenapa? Artinya tuh berlebihan. Bisa sampai kepada tingkat kesyirikan. Nah ini kita benar-benar diperingatkan di ayat ini bahwa seagung-agungnya Nabi Muhammad SAW tetap mengakui bahwa Allah lebih agung. Sehingga dia beristighfar kepada Allah SWT. Hal ini juga memperlihatkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak ujub atau membanggakan perbuatannya selama 23 tahun berdakwah. Nah ini penting. Jangan sampai kita klaim ketika kita berhasil sesuatu, ini loh saya. Maka kita istighfar, astagfirullah ya Allah, astagfirullah. Itu loh, paham gak? Menghindari supaya nggak ujub. Dan ini penting kan? Ini penting. Tidaklah seseorang masuk surga jikalau dia bawa ujub walaupun sebesar zarrah. Ya kan? Hati-hati kalau masih ada kesombongan di hati ini. Kita itu kalau udah belajar agama itu Rasulnya mau nangis toh, demi Allah. Maka Rasulullah itu menyampaikan, jikalau engkau tahu apa yang aku tahu, maka engkau akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Itu bener itu bener loh Bapak Ibu sekalian. Ini siapa yang bicara? Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang mengatakan enjoy ada hidup, santailah, ngobrol. Subhanallah, Rasulullah itu nggak begitu. Saya tuh dianggap sangat serius di rumah Mas Denny. Iki wong siji serius banget to nek. Urip kok digawe kok ruwet, digawe kok apa serius terus itu. Lah Rasulullah tuh begitu. Jikalau engkau tahu apa yang aku tahu, engkau akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Dan saya alhamdulillah diselamatkan berulang kali oleh Allah ya, di dalam urusan-urusan kayak gitu. Datang ke tempat wisata nyanyi-nyanyi pakai orjen tunggal itu. Yang ingin saya ceritakan bahwa tidak belajar itu bahaya maksudnya. Tidak belajar itu jadi nggak mengerti maksudnya. Buat mereka kayak gitu baik-baik saja. Saya 1 jam 2 jam lewat seperti itu loh. Eman-eman tinggal moco kayak ngene ora rampung-rampung. Paham nggih maksudnya nggih? Nah, kita tuh seperti itu mestinya. Ini Rasulullah begitu. Sudah 23 tahun berjuang saja masih beristighfar kepada Allah. Lah kita itu perjuangannya kayak mana? Ya enggak? Kita tuh jauh di bawah Nabi Muhammad SAW. Jangan kok Nabi Muhammad SAW, dengan orang soleh zaman sekarang aja jauh banget. Lah kok kita nggak banyak istighfar? Lah kok kita bisa mengeluarkan waktu hanya untuk sesuatu yang tidak penting? Loh, eman-eman banget. Ya, itu kadang-kadang terlalu ngeremehkan hal-hal begini nih. Sholat kita nang buri wae. Nek nang buri tapi dengan rasa bahwa saya itu orang hina, maka saya di belakang dibandingkan wong sing ngarep nganggo ujub, ya karuan nek perbandingannya begitu ya iya, yang di belakang lebih baik dibandingkan yang di depan. Yang dimaksud saat itu di depan dengan jangan ujub. Paham nggih? Kadang-kadang orang terjebak, soleh banget. Ini wong apik luwih apik kae. Wong iki ora sombong. Nemburi sebab rumangsa aku ki ya dudu sapa-sapa. Nek nang ngarep kata ujub. Enggak begitu, syariat tuh enggak ngajarnya enggak begitu. Itu kan terlihat indah seolah-olah benar itu. Seolah-olah kayak lebih indah dibanding orang wong sing rajin, ya enggak? Allah kowe rajin ngarep paling yo mung ujub. Padahal yang betul di depan dan enggak ujub kan itu harusnya. Kenapa dilompat jadi seperti itu? Subhanallah. Nah, ini harus hati-hati, harus hati-hati. Makanya Rasulullah contohkan sudah 23 tahun berjuang pun tetap istighfar. Artinya apa? Jenengan sudah di depan pun, sudah rajin pun, sudah ngimam pun istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Gitu maksudnya, paham nggih? Itu lebih sufi mas, itu mas. Sebenarnya kalau bicara tentang masalah sufi katanya indahnya persoalan hati. Ini lebih sufi ini sebenarnya kalau paham syariat. Cuma kadang-kadang dibalik-balik itu loh. Sehingga kita melihat orang-orang seperti itu terasa lebih indah. Kalau engkau beribadah masih berharap surga dan takut neraka, itu mah bukan apa-apa. Kalau nggak ada surga dan neraka, apakah kok tetap masih ibadah? Lebih indah nggak? Itu kan kesannya lebih ikhlasnya nggak? Ayo bukti nek ono surga ono neraka Gusti Allah sampaikan kok. Ya enggak? Allah sendiri yang perintahkan engkau beribadah kejarlah surga. Allah yang perintahkan. Lah kok dikoyo ngono? Secara bahasa kesannya lebih indah enggak? Kalau engkau ibadah masih berharap surga dan takut neraka, maka ibadahmu belum ikhlas karena Allah. Karena apa? Engkau berharap surga dan neraka, tidak berharap kepada Allah.
Lho Gusti Allah sing suruh supaya kita berharap surga dan neraka dan menjauh dari neraka. Ini loh, ini penting loh, hal-hal seperti ini jadi support loh di masyarakat. Kalau jangan, inilah pentingnya belajar memilah-milah guru itu di sini nih maksudnya. Ibnu Sirin mengatakan ilmu adalah agama. Perhatikan dari siapa engkau mengambil. Penting nggak itu? Ilmu itu adalah agama kalian. Karena apa? Oleh karena itu perhatikan dari siapa engkau mengambil. Saya tidak sedang membatasi jenengan untuk belajar dengan siapapun, tapi hati-hati memilah-milah. Karena kadang-kadang kita bisa keliru di situ. Kemudian setelah dakwah panjang itu, namun beliau justru banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena beliau menyadari pasti ada kekurangan. Versinya Rasulullah. Sebagai seorang manusia dia mengatakan pasti ada kekurangan. Meskipun sudah dijaga. Oleh karena itu, zikir yang pertama diucapkan seorang hamba setelah salat adalah apa? Istighfar. Adalah istighfar sebanyak 3 kali. Hal itu karena seorang hamba harus menyadari bahwa bagaimanapun juga sholat panjenengan barusan, sholatnya tidak akan sempurna. Maka jenengan akan minta istighfar kepada Allah. Dengan demikian ia menjadikan istighfar sebagai penutup kekurangan dan ketidaksempurnaan ibadahnya kepada Allah. Sebagai siter. Istighfar jenengan setelah jenengan sholat sebagai siter atau penutup bahwa sholatku iki mauku kita iya ora sempurna. 4 rakaat berjalan kira-kira khususnya berapa persen mas? Jujur loh, kita tuh sedikit banget loh kadang-kadang masuk pikiran apa-apa. Jangan mau berkegiatan, dengan sholat menghadapi kegiatan. Mas Denny, sholat mau melaksanakan IO apa namanya dengan MC. Mungkin bahasa MC masuk di sholat itu. Enggak, aku kondongan ini, kira-kira gitu, ya enggak? Saya sholat Isya mau ceramah berjeda sedikit. Itu pasti ada ke bawahnya. Oh nanti materinya tentang ini ada di sini nih, ya. Dan itu memang perbuatan setan mas ini. Memang seperti itu kerjanya kita supaya ingat itu tuh. Ya. Makanya sebagus apapun sesempurna kita sholat apapun mesti ada kekurangan. Apalagi kita bukan nabi, maka kita beristighfar. Jika nabi yang dakwahnya selama 23 tahun yang murni seluruhnya karena Allah, kita murni semua enggak? Kita enggak. Tetap diperintahkan untuk beristighfar, apalagi dengan para dai yang dakwahnya belum tentu ikhlas karena Allah kayak saya. Apalagi saya, siapa? Maka banyak-banyak istighfar. Oleh karena itulah ketika memasuki kota Mekah setelah menaklukkannya, Nabi masuk dalam keadaan tawaduk dan rendah hati, bukan dalam keadaan yang tinggi hati. Beliau tahu bahwa seluruh keberhasilannya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti Qarun yang mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya kekayaan yang saya miliki karena hasil kepandaian saya, hasil perbuatan saya. Ini kalimatnya Qarun ini jangan diwarisi ya. Jangan diwarisi. Innama utituhu ala ilmin indi di dalam Quran surah Al-Qasas. Ya. Kita merasa bahwa keberhasilan kita karena kita siapa? Saya sama istri sering bilang, habis dakwah seperti ini saya banyak istighfar mas ini. Ya, saya banyak istighfar. Saya takut kepada Allah. Terus iya sih ya. Gitu. Itu tuh bukan karya kita. Ini obrolan seperti itu bukan karya kita. Semua yang keluar di mulut tadi itu juga atas bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala yang benar itu insya Allah atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya kita tuh siapa? Nah setelah surah ini turun, Rasulullah banyak membaca tasbih dan istighfar dalam rukuk dan sujudnya. Setelah surat ini turun, Rasulullah banyak membaca tasbih dan istighfar di dalam rukuknya. Karena Rasulullah SAW dalam rukuk dan sujudnya membaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ini pakai itu enggak? Pakai itu. Ini dibaca oleh Rasulullah khususnya setelah surat An-Nasr turun. Surat An-Nasr adalah surat terakhir yang turun penuh. Bukan ayat terakhir ya, tapi surat terakhir yang turun penuh. Setelah surat itu turun, Rasulullah di dalam rukuk dan sujudnya banyak mengucapkan Subhanakallahumma wa bihamdika, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Nah ini yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW setelah turun surah An-Nasr, menunjukkan bahwa dia banyak bertasbih dan beristighfar sebagaimana tertulis di dalam Quran surah An-Nasr ini. Dalam riwayat lain Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW setelah turun firman idza ja'a nasrullahi wal fath ketika salat kecuali berdoa dalam salat tersebut, Maha suci Engkau ya Allah, Rabb kami, pujian untukmu, ampunilah aku. Redaksinya sama. Maka
bacaan rukuk sujud itu digunakan. Nanti kita di pelajaran salat di Miftahul kita akan belajar tentang bacaan-bacaan itu okay? Di Masjid Gunung Sempu kemarin Mas Fran Sabtu nggak berangkat ya Mas, saya Sabtu ngisi di sana kemarin karena ganti Ustadz Rosid. Itu sudah sampai ke iktidal. Di dalam bacaan iktidal itu kan ada beberapa pilihan bacaan. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, atau Rabbana walakal hamd, atau Allahumma Rabbana walakal hamd, atau Allahumma Rabbana lakal hamd, atau Rabbana walakal hamd hamdan katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuka wa yarda, dan seterusnya. Atau beberapa redaksi yang lain. Maka tugas kita menghafal seluruhnya. Kemudian kita menggunakan di sholat-sholat yang berbeda. Jangan sudah belajar loh, ini penting. Iftitah itu ada berapa? 13 bacaan. Jadi dengan hafal berapa? Kabiro atau Pait Baini? Pait Baini tok. Kabiro hafal, padahal ada 13 pilihan. Maka fikih mengatakan kalau kita ada panduan seperti itu banyak, kita hafal seluruhnya kemudian dipisah-pisah. Subuh nanti saya pakai ini, dur pakai ini, sholat sunnah ini pakai ini, sholat sunnah ini pakai ini, rawatib ini pakai ini, begitu harusnya. Ya, makanya dihafal semuanya. Belajar kita, pokoknya belajar. Oke. Jangan siji tok. Walaupun siji tok ya sah. Tapi contoh dari Rasulullah bukan cuma satu. Ya. Nah ini tentang surah An-Nasr. Selesai insya Allah, nanti di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang Quran surah Al-Kafirun. Kemudian untuk kitabus sholat kita di Miftahul, ini saya bedakan di sini karena dekat. Dekat. Kalau ya, Mas Nur juga punya waktu Mas, monggo semuanya lah. Nanti di Miftahul pembahasannya adalah kitab sholat dan kitab Sama'il dan ini. Jadi nanti di sana kita bahas kitab sholat dan kitab Syarah Sama'il. Kita akan bacakan satu hadis masing-masing. Ini adalah kitab tentang profil Nabi Muhammad SAW. Kita belajar risalahnya, kita belajar siapa yang bawa. Kalau kita nanti bermimpi ketemu Nabi, mudah-mudahan betul, karena kita sudah mempelajari kitab ini. Karena kita tahu profil beliau kayak mana. Itu saja yang disampaikan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diberi rasa takut, yang dengan rasa takut itu kita tidak bermaksiat kepada Allah, diberikan ketaatan, yang dengan ketaatan kita dimudahkan ke surga, diberi keyakinan, yang dengan keyakinan itu kita jadi mudah menghadapi persoalan dunia, diberi ketetapan dalam kesehatan mata, pendengaran, dan kekuatan badan sepanjang masih hidup. Kemudian minta agar musibah yang menimpa kita bukan musibah agama, dan kita minta kepada Allah, Allahumma la taj'al dunya akbaru hamana. Ya Allah, jangan jadikan dunia tujuan besar kami, jadikan akhir adalah tujuan besar kami. Ini doanya Nabi Muhammad SAW yang harus kita tiru. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.